Setiap hari baca pola kalimat bahasa Jepang. Hari ke-4. Dung tsh, dung dung tsh, dung dung tsh, dung dung tsh. Oke, jadi seperti biasanya itu kita belajar pola kalimat sekitar 3 atau 4 pola kalimat. Oke. Nah, untuk pola kalimat hari ini yang pertama nani-nani hangmeng. Oke, nani-nani hangmeng. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kanjinya itu. Jadi hangmeng, hang itu biasanya dari berlawanan atau dari sebelah gitu. Oke, hang. Terus ada meng. Meng itu biasa diartikan permukaan atau permukaan atau sisi begitu. Jadi kalau mau diartikan lihat dari kanji itu dari permukaan atau sisi yang lain begitu. Oke? Atau dalam penjelasan bahasa Jepang itu ada a hangmeng bi atau a desu. Shikashi betsu no mikata o suru to bi demo aru. Jadi a seperti ini. Tapi kalau dilihat dari sisi lain juga, dari cara lihat yang lain itu bi begitu. Atau juga ada yang satu itu sama dengan pola kalimat yang nanti akan kita pelajari. Nani-nani ippou de. Atau hitotsu no men de wa nani-nani de aru ga betsu no men kara miru to nani-nani desu. Gitu. Jadi satu sisi dilihat dari satu sisi seperti ini. Tapi kalau dilihat dari sisi lain seperti itu. Oke? Boleh ya? Boleh. Nah, untuk penyambungannya itu kita pakai kata kerja atau kata sifat bentuk biasa. Kata kerja, kata sifat, kata benda bentuk biasa. Sudah? Tapi coba lihat ada ada beberapa penggunaan. Diperhatikan ya, coba lihat. Jadi kalau untuk kata sifat na itu dia jadi pakai na. Jadi pakai na tambah hangmeng. Kemudian bisa juga pakai de aru tambah hangmeng. Bisa juga tambah data hangmeng begitu. Kemudian untuk kata sifat i itu ya pakai i hangmeng begitu. Terus untuk kata benda itu kita pakai no hangmeng. Terus ada juga de aru hangmeng. Ada juga data hangmeng. Maksudnya kata benda data hangmeng begitu. Boleh ya? Arti sudah. Terus kapan dipakai? Biasanya dipakai dalam percakapan hari-hari sih boleh ini hangmeng. Sering dipakai, sering didengar juga. Nah, terus untuk tambahan. Tambahan itu biasanya nih, dalam penjelasan bahasa Jepangnya itu seperti ini. Zenko ga purasu no naiyo no toki, goko de wa mainasu no naiyo ga kimasu. Sono gyaku mo onaji desu. Jadi, kalau di bagian depan itu kalimatnya itu positif, di bagian belakangnya itu kalimatnya negatif. Nah, kebalikan dari itu, kalau bagian depan itu kalimat negatif, bagian belakangnya itu kalimat positif. Begitu. Boleh? Dan contoh. Ini, Oka-san wa itsumo yasashi. Hangmen, okoru to kowai. Ya. Oka-san wa itsumo yasashi. Hangmen, okoru to kowai. Jadi ibu selalu baik. Tapi di sisi lain kalau marah menakutkan gitu. Oke? Kalau marah menakutkan gitu. Oke? Oka-san wa itsumo yasashi hangmen okoru to kowai. Ibu selalu baik, tapi di sisi lain kalau dilihat dari dari sisi yang lain, kalau marah itu kowai, menakutkan begitu. Menakutkan. Gitu begitu. Lanjut nomor 2 ada kodomo kosodate wa taihen na hanmen yorokobi mo takusan aru. Oke. Kosodate wa taihen na hanmen yorokobi mo takusan aru. Jadi membesarkan anak itu taihen sulit. Tapi di sisi lain di sisi lain yorokobi mo takusan aru. Jadi ada banyak yorokobi atau kebahagiaan begitu. Oke. Kosodate wa taihen na hanmen yorokobi wa takusan aru. Oke. Seperti itu.
Kemudian yang nomor 3 ada kyūryō ga agatte ureshii hanmen stres mo fueta. Oke. Kyūryō ga agatte ureshii hanmen stres mo fueta. Jadi gaji meningkat, tapi di sisi lain atau dilihat dari sisi lain atau dari sisi lain stres mo fueta. Fueta. Stres bertambah atau bertambah stres begitu. Oke. Kan biasanya kalau naik gaji itu biasanya pekerjaan juga bertambah. Jadi senior, ada juga bawahan gitu yang harus kita lihat-lihat gitu. Oke, seperti itu. Boleh ya? Terus ini ada satu lagi. Kono kusuri wa yoku kiku hanmen fuku sayo mo tsuyoi. Kono kusuri wa yoku kiku hanmen fuku sayo mo tsuyoi. Contoh ada obat obat penghilang rasa sakit atau itamidome. Jadi obat ini bekerja dengan bagus, bereaksi dengan bagus. Tapi di sisi lain fukusayo itu kayak efek samping. Fukusayo mo tsuyoi, efek sampingnya juga kuat begitu. Oke. Hangmen, nani hangmen. Oke, lanjut nih. Sekarang kita ke yang tadi nani ippode. Oke, nani ippode. Sudah? Nani ippode itu artinya sama dengan nani hangmen. Oke. Itu bisa kita artikan tapi di sisi lain apa begitu, atau tapi di sisi lain apa gitu. Tapi si ippode ini ada arti yang lain juga. Arti yang lain itu tapi juga nani. Oke, nanti sebentar dicontoh kita lihat nih. Kita lihat dulu arti penyambungan dulu. Penyambungannya itu kita pakai bentuk biasa. Kata kerja, kata sifat, bentuk biasa. Sifat i, sifat na, bentuk biasa nih. Terus untuk kata benda itu ada yang pakai no ippode. Terus ada kata benda juga yang pakai de aru. Jadi kata benda de aru. Nah, kalau dilihat sih kata sifat na juga ada yang bisa pakai na ippode atau de aru ippode begitu. Oke. Untuk arti bahasa Jepang itu e wa nani, hantai ni b wa nani begitu. Atau e wa nani, hoka no men de wa hantai ni nani. Oke. Di sisi lain jadi berlawanan di situ. Oke. Terus yang arti yang satu yang saya bilang tadi itu ini. Jadi e wa nani shinagara e wa nani o suru. Jadi contoh dia lakukan ini, di sisi lain juga dia melakukan itu begitu. Oke. Kalian tadi tapi di sisi lain apa? Kalau di sini di sisi lain juga apa begitu. Oke. Kita coba lihat kapan pakai. Dia pakai setiap hari. Biasa digunakan dalam kaiwa setiap hari. Terus untuk tambahan ya sama tadi, mirip dengan pola kalimat hangmen. Dah, kita ke contoh. Ini contoh yang berlawanan dulu. Nomor 1. Nihon de no ryūgakusei wa tanoshii ippou de tsurai koto mo takusan aru. Oke. Nihon de no ryūgakusei seikatsu wa tanoshii ippou de tsurai koto mo takusan aru. Jadi kehidupan ryūgakusei pelajar asing. Kehidupan pelajar di Jepang, tanoshi ippode, menyenangkan, tapi di sisi lain tsurai koto mo takusan aru, hal yang menyedihkan atau menyakitkan juga ada banyak. Ada banyak juga hal yang menyakitkan atau menyedihkan begitu. Nihon de no ryūgakusei seikatsu wa tanoshi ippode tsurai koto mo takusan aru gitu. Jadi biasanya kan dilihat-lihat yang di foto di Instagram, di YouTube gitu, yang menyenangkan ya. Itu di yang keluar, tapi di belakang itu ada tsurai koto mo takusan aru. Jadi ada banyak juga hal-hal yang menyedihkan atau menyakitkan. Oke,
lanjut. Ini contoh sama dengan yang ada di hangmen. Oka-san wa itsumo yasashi ippo de okoru to kowai. Oke. Oka-san wa itsumo yasashi ippo de okoru to kowai. Jadi, ibu selalu baik. Tapi di sisi lain, kalau marah, menakutkan. Kowai. Oke. Okoru to kowai. Oke. Seperti itu. Terus, ya itu. Itu yang, berbanding nih. Terbalik. Nah, sekarang kita ke yang sambil. Nih. Jibun no shigoto wo konasu ippo de, shinyusain no training mo shinakereba naranai. Oke. Jibun no shigoto wo konasu ippo de, shinyusain no training mo shinakereba naranai. Menyelesaikan pekerjaan sendiri, tapi juga harus melatih shinyusain atau shinyusain itu pegawai baru, karyawan baru gitu. Oke, jibun no shigoto konasu ippo de shinyusain no training mo shinakereba naranai. Biasanya kan kalau udah jadi senpai, jadi senior, jadi kita sambil menyelesaikan pekerjaan kita juga harus men-training anak kohai-kohai atau junior yang baru masuk seperti itu. Jadi menyelesaikan tugas sendiri, tapi juga melatih atau memberikan training kepada shinyusain, karyawan baru seperti itu. Lanjut. Haha wa yuhan wo tsukuru ippo de, akacang no mendo o mite iru. Haha wa yuhan wo tsukuru ippo de, akacang no mendo mo mite iru. Jadi ibu membuat makan malam, tapi juga melihat membesarkan anak sih, tapi melihat mengurus anak begitu. Oke. Haha wa yuhan wo tsukuru ippo de akacang no mendo o mite iru. Jadi ibu mempersiapkan makan malam, tapi juga membesarkan mengurus anak gitu. Tapi juga mengurus anak. Oke, seperti itu ippo de. Seperti itu ippo de. Berikut kita ke, ada yang sering salah di sini, ada itu ippo da. Sama-sama ippo tapi artinya ini beda. Oke? Ingat nih. Sama-sama ippo tapi artinya beda. Kalau tadi ippo de itu biasa di pertengahan kalimat, ini ippo da ini di akhir kalimat. Iya sih, biasanya digunakan di akhir kalimat. Ya. Terus untuk penyambungannya nih. Untuk penyambungannya itu kita pakai kata kerja bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus tambah ippo da atau ippo des gitu. Terus kalau untuk kata benda itu kita pakai no. Jadi kata benda no ippo de. Terus bisa juga kata benda ippo de. Terus untuk kata sifat i sama kata sifat. Nah, itu jadi kita sambung dengan ku naru begitu. Kalau sifat i jadi ku naru, kalau kata sifat na jadi ni naru. Oke? Boleh ya? Jadi kita sambung dengan kata kerja. Tambah ippo de. Ippo da. Boleh ya? Boleh. Nah, untuk artinya itu kita dalam bahasa Jepang itu artinya dong nani ni naru. Jadi perlahan-lahan atau terus-menerus menjadi apa gitu. Atau berubah ke sana gitu. Atau juga ada penjelasan yang lain, yaitu joutai atau joukyo ga nani no hoko dondong susunde iru. Oke? Jadi perlahan-lahan maju atau berubah ke arah titik-titik. Jadi situasi atau keadaan atau kondisi itu perlahan-lahan berubah begitu, atau terus-menerus berubah begitu. Oke? Nah, ada buku juga yang mengartikan terus-menerus nani-nani atau juga semakin nani-nani. Semakin kata kerja atau kata sifat yang kita pakai. Kapan pakai? Biasa ini pernah sih kita dengar di berita. Pernah kita dengar di berita sini. Pernah kita dengar di berita atau di percakapan formal juga ada ini.
ippoda. Ippo. Nah, terus ini ada pola kalimat yang sama dengan ippoda. Ini itu nani-nani bakarida. Sudah, nani-nani bakarida. Tapi nanti sebentar kita bahas di bawah. Dah. Nah, untuk tambahan biasa itu omo ni minus no imi de tsukawareru koto ga oi. Jadi banyak digunakan untuk minus imi. Arti yang negatif begitu. Oke? Pertumbuhan atau perkembangan yang negatif. Dah, atau perubahan yang negatif. Contoh yang kata kerja yang sering dipakai itu herimas, fuemas, susumimas, sagarimas, agarimas, lalu akasimas, atau untuk yang kata kerja kata sifat tadi narimas. Oke, menjadi apa gitu. Menjadi kata sifat atau menjadi kata sifatnya atau kata sifat na gitu. Nah, contoh pertama, zenzen benkyou shite nai no de seiseki wa sagaru ippou da. Oke. Zenzen benkyou shite inai no de seiseki wa sagaru ippou da. Jadi karena sama sekali tidak belajar, seiseki wa sagari ippou da. Jadi seiseki itu maksudnya prestasi semakin atau terus-menerus menurun. Dah, atau perubahannya itu perlahan-lahan atau terus-menerus ke arah menurun gitu. Begitu mungkin. Zenzen benkyou shite nai no de seiseki wa sagaru ippou da. Oke. Terus ini berikut. Shigoto wa isogashiku naru ippou desu. Nah, shigoto wa isogashiku naru ippou desu. Jadi pekerjaan terus-menerus atau semakin Jadi dia mengarah ada perubahan ke isogasi, sibuk gitu. Jadi pekerjaan semakin atau terus-menerus menjadi sibuk gitu. Shigoto wa isogashiku naru ippou desu. Atau juga ada taiju wa fueru ippou desu. Kan biasa ada teman-teman yang suka diet kan. Diet. Tapi berat badannya itu bukan berkurang tapi bertambah. Contoh, diet shita no ni taiju wa fueru ippou desu. Jadi padahal sudah diet, tapi taiju wa fueru ippou desu. Tapi berat badan terus-menerus bertambah gitu. Oke? Terus apa lagi mau tambah? Bolehlah. Itu. Seperti itu. Nah, ternyata ippodes ini tuh ippoda ini digunakan juga untuk percakapan sehari-hari. Oke? Ippodes atau ippoda. Oke, sampai di situ. Berikut kita ke nani-nani bakarida. Oke, nani-nani bakarida. Ini nani-nani bakarida ini artinya itu sama dengan si nani-nani ippoda. Dah, atau ippodes. Sudah. Artinya itu terus-menerus, boleh, semakin boleh. Dah. Nah, untuk penyambungannya itu kita pakai kata kerja bentuk kamus. Dah, kata kerja bentuk kamus. Terus kita pakai kata sifat. I sama kata sifat na boleh. Tapi kata sifat i sama kata sifat na itu kita sambung ke naru. Jadi kalau kata sifat i jadi ku naru. Kalau kata sifat na jadi ni naru. Oke? Seperti itu. Kalau ada yang belum paham perubahan ku sama ni itu coba tulis di kolom komentar. Oke. Sekarang tambahan. Tambahan itu jadi si nani-nani bakarida. Nani-nani bakarida itu penggunaannya khusus atau biasanya digunakan ke arah lebih ke negatif-negatif. Kemudian perbedaan antara ippoda sama bakari. Dah. Jadi kalau bakari itu digunakan hanya untuk yang negatif-negatif. Tapi kalau si ippoda atau ippodes itu bisa digunakan untuk yang positif-positif begitu. Oke? Perubahan negatif boleh, perubahan positif boleh. Seperti itu. Oke? Terus untuk penyambungannya juga bisa dipakai ke kata sifat, ke kata benda tidak bisa. Oke?
Seperti itu. Kalau si Ipo udah tadi kan bisa. Kalau si kata si nani bakari ini cuman ke kata sifat sama kata benda. Kata kerja. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke contoh. Ame to kaze wa tsuyomaru bakari da. Oke. Ame to kaze wa tsuyomaru bakari da. Jadi ame, hujan dan angin semakin atau terus menerus menjadi kuat itu, atau lebih kuat begitu, menjadi kuat. Terus ada juga ini. Byoki ni natte kara taiju ga heri bakari da. Atau heri bakari desu. Jadi setelah sakit, setelah sakit taiju ga heru bakari da. Jadi berat badan semakin turun gitu. Atau terus menerus turun. Oke. Terus ada juga ini. Kongetsu wa kawanakereba naranai mono ga oi. Kongetsu wa kawanakereba naranai mono ga oi. Chokin ga heru bakari da. Chokin ga heru bakari da. Jadi bulan ini banyak barang yang harus dibeli. Chokin ga heru bakari da. Chokin. Tabungan semakin berkurang. Gitu. Oke? Boleh nih. Contoh boleh begitu. Contoh lain, contoh kita ada kuota data nih. Terus kita sering nonton YouTube gitu. Jadi YouTube wo misugita no de data ga heru bakari da. Jadi karena menonton YouTube berlebihan data ga heru bakari da. Jadi data maksudnya pulsa data semakin berkurang. Oke? Boleh? Seperti itu untuk hari keempat. Oke, sampai di situ. Coba kerjakan latihan soal yang ada di belakang. Oke, sudah? Bye-bye. Dung 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 dung.